Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila jamil awliya'i muqarrabin wal ulama'il amilin wal amatil mujtahidin. Semua salat Syekh Abdul Qadir Jilani semua ilahi semua ya Abdul Azim semua ila mu'allif hadal kitab Abu Yazid Muhammad bin Ala al-Malik al-Marzuki wa usulin furim saghira bi radakaru wa masyayikh. Inna Allah ta'ala yahmina bihimayatin midin ba'in fa'ana barakati manwari masyari ma'alum fid dunya wa dunyal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat kaum muslimin muslimat, para santri yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan pengajian online, pengajian kitab Tauhid, kitab Jala'ul Afham yang dikarang oleh Sayyid Muhammad dan disusun oleh Kiai Ihya Ulumuddin. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, diberi kenikmatan yang luar biasa oleh Allah hingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup, diberi kesempatan untuk beribadah, berpuasa, dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah. Dua kalinya salawat ma'asalam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab. Sebelumnya kita membahas tentang kitab-kitab samawi, kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para utusan, baik yang berupa kitab yang sudah terkodifikasi, terbukukan, ataupun yang masih berupa lembaran-lembaran atau yang disebut dengan as-suhuf. Nah, sekarang kita akan pindah kepada fasal berikutnya tentang ta'atir Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul khamisu fi ta'atir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Fasal yang kelima tentang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nazimu, berkata siapa Syekh Nazim, Syekh Al-Marzuqi rahimahullah, wa kullu ma ata bihi rasulu fahaqquhu taslimu wal qabulu. Wa kullu ma, adapun segala sesuatu, ata yang datang, bihi membawanya, membawa ma ar-rasulu siapa rasul, fahaquhu maka adapun haknya sesuatu tersebut,
Haknya ma, at-taslimu ialah pasrah, menyerahkan sepenuhnya, ya. Wal qabulu dan qabul, menerima segala apa yang dibawa oleh Rasul, maka hak dari sesuatu tersebut, maka bagi kita semuanya wajib untuk taslim, menerima, dan qabul, menerimanya. Kita pasrah, kita tunduk dengan segala sesuatu yang turun dari Rasul itu, dan juga qabul, menerimanya. Al-mufradatu, beberapa kosakata yang perlu dijelaskan. At-taslimu adalah al-iqraru. Taslim itu maknanya adalah al-iqrar, pengakuan, bisihatihi, terhadap keabsahannya, terhadap kesohihan apa yang dibawa oleh Rasul. Wa tafwidhu, dan pasrah, menyerahkan, penyerahan atau kepasrahan al-mutlaqu, yang mutlak. Jadi itu yang dimaksud dengan taslim. Taslim adalah pengakuan kita terhadap keabsahan apa yang dibawa oleh Rasul, dan juga pasrah, kepasrahan yang mutlak, penyerahan yang mutlak terhadap sesuatu tersebut. At-tafwid al-mutlaqu. Jadi apa-apa yang dibawa oleh Rasul maka kita wajib taslim, menerima. Tafwid, pasrah. Pasrah dalam arti kita tunduk terhadap apa-apa yang dibawa oleh Rasul tersebut. Asyarhu, penjelasannya. Minal wajibi ala kulli mukallafin idza balaghahu ma atabir rasulu ayantahiya ilaihi wa ya'mala bihi. Minal wajibi ialah termasuk perkara wajib ala kulli mukallafin, bagi setiap orang mukallaf, idza balagha, apabila sampai hu, kepadanya, ma, apa sesuatu, ata yang datang, bihi, membawanya, membawa ma, ar-rasulu, siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyan tahya ilaihi, adapun berhenti, selesai, berhenti siapa kullu mukallaf ilaihi, kepada ma, wa ya'mala bihi, dan mengamalkan siapa setiap mukallaf bihi, terhadap ma. Jadi di antara perkara wajib, di antara hal yang menjadi kewajiban bagi setiap orang mukallaf adalah apabila ada sesuatu yang sampai dari Rasul kepada kita, kepada setiap mukallaf, maka setiap mukallaf, maka kita semuanya, setiap orang mukallaf itu wajib ayantah, ya, wajib berhenti, wajib selesai, tunduk dengan sesuatu tersebut serta mengamalkannya tanpa bantahan, begitu maksudnya. Berhenti artinya nggak usah membantah, nggak usah masih mengkritisi. Ya sudah, selesai, yang dibawa oleh Rasul itu ya kita amalkan. Kita selesai, kita menerimanya serta mengamalkan. Nah, itu adalah perkara wajib bagi setiap orang mukallaf. Sesuatu yang dibawa oleh Rasul dan sampai kepada kita, maka kita wajib mengiyakan serta mengamalkan. Wa alaihi, dan ialah atas setiap mukallaf, at-taslimu, adapun menerima, wal qabulu, dan menerima, pasrah serta menerima. Li'annahu, karena sesungguhnya apa-apa yang dibawa oleh Rasul itu al-masdarul tsani, adalah sumber agama yang kedua, ba'da kalamillahi ta'ala, setelah kalamullah ta'ala, setelah Al-Quran. Karena apa-apa yang dibawa oleh Rasul atau yang kita sebut sebagai sunnah Rasul, ya, hadis atau sunnah, ya, itu adalah merupakan al-masdarul tsani, sumber yang kedua, masadirut tasri' yang kedua, ya. Di dalam agama kita itu ada istilah masadirut tasri' al-islami, sumber-sumber agama Islam yang menjadi dasar atau yang menjadi
sumber untuk menggali hukum Islam. Nah, masadiru tasri' al-islami atau sumber pokok dari pensyariatan Islam itu ada 4. Ya, sumber pokok dari tasri' dari pensyariatan itu ada 4. Apa saja? Yang pertama Al-Quran, kemudian As-Sunnah, yang kedua, yang ketiga ijma', dan yang keempat adalah qiyas. Dan di sini pada pembahasan kali ini adalah as-sunnah. Berarti as-sunnah itu menempati posisi yang kedua, sumber tasyri' yang kedua. Qala ta'ala berfirman, siapa Allah Ta'ala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma adapun apa-apa ata yang datang apa makum kepada kalian ar-rasulu siapa rasul, apa-apa yang datang kepada kalian ar-rasulu siapa rasul, apa-apa yang datang dibawa oleh rasul itu fakhudhuhu maka ambillah olehmu sekalian, peganglah olehmu sekalian hu kepada ma. Wa ma nahakum wa ma adapun apa-apa adapun sesuatu naha yang melarang kum kepada kalian, melarang siapa rasulkum kepada kalian anhu darima fantahu maka berhentilah atau tinggalkanlah olehmu sekalian. Apa-apa yang dibawa oleh rasul ambillah, peganglah, dan apa-apa yang dilarang oleh rasul maka tinggalkanlah, berhenti, tinggalkanlah. Surah Al-Hasyr ayat 7. Wa qala ta'ala dan berfirman siapa Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang amanu yang beriman, siapa alladzina? Athi'u, taatlah kamu sekalian Allah kepada Allah, wa athi'u dan taatlah kamu sekalian ar-rasul kepada rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah juga kepada Rasul. Kita wajib taat kepada Allah dan juga kepada Rasul. Surah An-Nisa ayat 59. Wa qala ta'ala dan berfirman siapa Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul katakanlah Muhammad, in kuntum jika ada siapa kalian tuhibbunallaha ialah mencintai siapa kalian Allah kepada Allah, fattabi'u maka ikutlah kamu sekalian ni kepadaku, yuhbib niscaya mencintai kum kepada kalian Allah siapa Allah. Nah, katakanlah Muhammad ya, in kuntum jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, maka ikutilah sunnahku. Kalau kalian mencintaiku ini Rasul diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada umatnya saat itu, kalau kalian cinta Allah maka ikutilah sunnahku. Kalau kalian mengikuti sunnahku, mengikuti ajaranku, yuhibbukumullah, niscaya Allah juga akan mencintai kalian. Surah Ali Imran ayat 31. Wa qala ta'ala dan berfirman siapa Allah Ta'ala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika maka sungguh, wa rabbika demi Tuhanmu. La di sini bukan la yang bermakna tidak atau la nafi ya. La di sini adalah la yang sebagai sambungan dari wawu qasam. Sebagai wasol penyambung dari wawu qasam dan fungsinya sebagai taukid atau penguat. Maka sungguh demi Tuhanmu, la yu'minuna mereka tidak akan la yu'minuna tidak beriman siapa mereka, tidak dikatakan beriman siapa mereka, hatta yuhakkimuka
hatta yuhakimu, sehingga menjadikan hakim siapa mereka kepadamu Muhammad, fima dalam persoalan syajaro yang berselisih atau berselisih yang menjadi perselisihan bainahum di antara mereka. Tsumma kemudian la yajidu, tidak mendapati siapa mereka fi anfusihim pada diri mereka, di dalam hati mereka, harajan akan keberatan, mimma dari sesuatu, qadaita yang memutuskan siapa engkau Nabi Muhammad ya, wa yusallimu dan menerima siapa mereka, taslima dengan sungguh menerima. Di sini ada qasam ya, demi Tuhanmu mereka tidak disebut sebagai orang yang beriman, sehingga menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim dalam persoalan-persoalan yang diperselisihkan di antara mereka. Dan kemudian mereka tidak mendapati keberatan, mereka tidak berat hati di dalam hal-hal yang telah diputuskan oleh Rasul, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Nah, itu sebagai ketetapan bahwa ketika mereka tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim, sebagai orang yang memutuskan perkara di antara mereka, maka mereka tidak benar-benar disebut sebagai orang yang beriman. Jadi orang yang beriman adalah waktu itu orang yang menjadikan Rasulullah sebagai hakim. Jadi apa-apa yang diajarkan atau apa-apa yang diputuskan oleh Rasul itu yang menjadi ketetapan, dan apa-apa yang menjadi perselisihan, maka yang menjadi hakim adalah Rasulullah. Dan ketika mereka sudah tidak merasa keberatan terhadap apa-apa yang menjadi keputusan Rasulullah, maka ketika demikian, ketika mereka sudah benar-benar menerima terhadap keputusan Rasul, maka mereka bisa disebut sebagai orang yang benar-benar beriman. Termasuk ya kita. Kalau kita sekarang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasul, sunnah-sunnah Rasul yang sudah dibukukan dalam kitab-kitab hadis itu. Qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin, idza amartu, apabila memerintahkan siapa aku kum kepada kalian, bi amrin dengan suatu perintah, fa'tu, maka lakukanlah olehmu sekalian, minhu dari perintah tersebut, mastata'tum, semampu kalian. Kalau aku memerintahkan kepada kalian dengan suatu perintah, maka laksanakanlah semampu kalian. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, dan apa-apa yang aku melarangkum kepada kalian anhu dari ma, fajtanibuhu, maka jauhilah olehmu sekalian hu kepada ma. Apa yang aku perintahkan lakukanlah semampu kalian, dan apa yang aku larang maka jauhilah, ya, hindarilah. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun, meriwayatkan kepada hadis ini siapa Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa qala, dan bersabda siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum syai'aini, taraktu meninggalkan siapa aku, fikum kepada kalian, meninggalkan di tengah-tengah kalian, syai'aini akan dua hal. Lan tadhillu, tidak akan sesat siapa kalian, ba'dahuma, setelah berpegang kepada keduanya itu. Apa dua hal yang menjadi warisan dari Rasul, yang menjadi peninggalan dari Rasul, yang ketika orang berpegang dengan keduanya maka tidak akan sesat? Kitabullah, yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku. Jadi Rasul meninggalkan dua warisan kepada umatnya. Ketika umatnya berpegang kepada dua warisan ini, maka tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Yang pertama adalah kitabullahi, ya, kitabullah, Al-Quran, dan yang kedua sunnati, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Hakimu, meriwayatkan kepada hadis Al-Hakimu siapa Imam Al-Hakim. Wa qala Malikun, dan berkata Malikun siapa Imam Malik rahimahullahu, ma minna illa raddun wa mardudun alaihi illa sahiba hadzal qabri.
Ma minna, ma tidaklah minna di antara kami illa rodun, kecuali sesuatu penolakan, wa mardudun alaihi, rodun, sesuatu yang menolak atau orang menolak, ya, orang yang menolak, membantah, wa mardudun alaihi, dan sesuatu yang dibantah, illa sahibah hadzal qabri, kecuali pemilik kuburan ini, yakni Rasulullah, bermaksud siapa Imam Malik, yang dimaksud dengan sahibu hadzal qabri, pemilik kuburan ini adalah Rasulullah, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa maksudnya perkataan Imam Malik ini? Bahwa di antara kita semuanya itu pasti pendapat-pendapatnya dapat dijadikan sebagai hujah untuk membantah, atau pendapat-pendapat kita semuanya itu ada kalanya juga merupakan pendapat-pendapat yang dapat dibantah. Ada kalanya pendapat kita itu bisa membantah, ya, dijadikan untuk membantah, dianggap benar. Ada kalanya dibantah oleh yang lainnya, ditolak gitu ya. Kecuali illa sahibah hadzal qabri, kecuali pendapatnya atau kecuali sabdanya hadzal qabri, sahibah hadzal qabri, pemilik kuburan ini yang dimaksud adalah Rasulullah. Nah, kecuali kalau ajaran atau sabda dari Rasulullah, maka tidak ada penolakan sama sekali. Kita harus menerima. Nah, kalau masih pendapat kita, pendapat ulama, itu ada kalanya benar, ada kalanya keliru, ya. Kemungkinan benar, kemungkinan juga keliru, kan begitu. Ijtihad itu kan ada kalanya kemungkinan benar, kemungkinan juga keliru. Nah, itu ijtihad ulama. Tapi kalau hadisnya Rasulullah, sunnahnya Rasulullah, itu pasti benar, sehingga tidak ada sisi, tidak ada peluang adanya penolakan di dalamnya. Waqala, dan berkata Asy-Syafi'i, siapa Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu, manistabanat lahu sunnatu Rasulillahi lam yakun lahu ayyada'ahu liqauli ahadin. Man, adapun barang siapa, istabanat, ialah jelas, lahu baginya, sunnatu Rasulillahi, apa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakun, maka tidak ada, lahu baginya, ya, tidak ada maksudnya tidak boleh, lahu baginya, ayyada'a, tidak boleh, lahu ialah baginya, ayyada'a, apa meninggalkan siapa man kepada sunnah Rasulullah, liqauli ahadin, karena perkataan seseorang. Nah, seseorang yang telah jelas baginya suatu permasalahan didasarkan kepada sunnah Rasulullah, maka dia enggak boleh meninggalkan sunnah Rasulullah kepada hadisnya Rasulullah tersebut dikarenakan pendapat seseorang, gitu ya. Jadi kalau sudah jelas sunnahnya Rasulullah, hadis Rasulullah dijadikan sebagai dalil dasar atas satu persoalan, maka nggak boleh dia berpindah kepada yang lainnya, berpindah kepada pendapat seseorang atau pendapat ulama, ya. Bagaimana? Ya harus mengambil sunnah Rasulullah. Kenapa? Ya karena sudah jelas, ya, karena sudah jelas bisa didasarkan kepada sunnah Rasulullah. Nggak boleh berpindah atau bahkan meninggalkan sabda Rasul tersebut. Nah, barusan adalah pembahasan tentang taati Rasulullah, taat kepada Rasulullah. Sekarang al-faslus sadisu, pasal yang ke-6, fil yaumil akhiri, tentang hari akhir atau hari kiamat. Qala an-Nazimu, berkata siapa Syekh Nazim, Syekh Al-Marzuki rahimahullahu, imanuna bi yaumi akhirin wajib wa kulli ma kana bihi minal ajab. Imanuna, adapun iman kita, bi yaumi akhirin, iman kepada hari akhir, wajib, ialah wajib. Iman kita kepada hari akhir, kepada hari kiamat itu hukumnya adalah wajib. Apakah
hanya hari akhir saja yang wajib kita imani, tidak, tapi wa kullima, dan segala sesuatu karena yang ada apa ma bihi pada hari akhir minal ajabi berupa hal-hal yang luar biasa atau hal-hal yang menakjubkan. Hal-hal yang menakjubkan. Apa itu ya? Hal-hal yang berkaitan dengan kiamat hari akhir. Nah, itu juga wajib kita imani. Apa saja itu? Nah, akan kita bahas dalam syarahnya. Asyarhu, penjelasan. Yajibu, wajib ala kulli mukallafin, bagi setiap orang mukallaf, ayusaddiqo, apa membenarkan, siapa setiap mukallaf, bil yaumil akhiri, kepada hari akhir. Setiap orang mukallaf hukumnya wajib membenarkan, mentasdik, membenarkan kepada adanya hari akhir ya. Setiap orang mukallaf wajib beriman, membenarkan kepada adanya hari akhir. Qala Allah Ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walakinnal birra man aman, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Ayat sebelumnya bagaimana ini? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Tidaklah merupakan kebaikan kamu memalingkan wajahmu, menghadapkan wajahmu ke arah timur wal maghribi, dan arah barat. Itu bukanlah sebuah kebaikan. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan atau kebajikan itu adalah man, orang, amana billahi, yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir ya. Merupakan birrun atau kebaikan, kebajikan adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman juga kepada hari akhir. Surah Al-Baqarah ayat 177. Beriman, setiap orang mukallaf wajib membenarkan akan adanya hari akhir, wabima, dan juga wajib membenarkan terhadap apa-apa, terhadap sesuatu, istamala, yang meliputi apa ma alaihi atas hari akhir, alaihi atas hari akhir. Dan juga wajib mengimani, wajib membenarkan terhadap apa-apa yang ada kaitannya dengan hari akhir, yang masih ada hubungannya dengan hari akhir. Ada apa saja di hari akhir itu. Nah, itu juga harus kita imani, harus kita percayai, harus kita benarkan. Ma istamal alaihi, sesuatu yang merupakan hal yang berkaitan dengan hari akhir itu, apa saja itu ya. Wa min dzalika, ialah diantara dari hal tersebut, ma, adapun sesuatu, yali sebagai berikut. Apa ma? Sesuatu sebagai berikut. Yang pertama, al-awwalu al-barzakhu, al-barzakh, alam barzakh ya. Yang pertama adalah alam barzakh. Kita juga wajib mengimani adanya al-barzakh, alam barzakh. Wahwa, adapun al-barzakh, apa alam barzakh? Ya, kita sering mendengar alam barzakh. Wahwa, adapun al-barzakh, ma, adalah alam bainal mauti ya. Alam yang berada antara kematian, wa yaumil ba'tsi, dan hari kebangkitan, wan nusyuri, dan hari dikumpulkannya manusia ke padang mahsyar itu ya. Barzakh adalah alam yang ada antara kematian dan hari kebangkitan, serta hari nusyur, hari dikumpulkannya seluruh makhluk ya. Jadi setelah mati itulah barzakh ya. Itulah alam barzakh. Di alam kubur itu adalah alam barzakh. Imam Al-Mujahid berkata, al-barzakhu al-hajizu bainad dunya wal akhirah, itu ya. Barzakh adalah alam al-hajizu, yang menjadi sekat ya. Alam yang menjadi sekat, menjadi pagar ya, bainad dunya wal akhirah, antara dunia dengan akhirat. Jadi yang menjadi pagar, menjadi tengah-tengah gitu ya, antara
antara dunia dengan akhirat itu adalah alam barzakh menurut Imam Al-Mujahid. Qala ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Wa min waraihim ialah di hadapan mereka barzakhun, adapun alam barzakh ya, ila yaumi hingga hari yub'atsun dibangkitkan siapa mereka, yub'atsun dibangkitkan siapa mereka. Di hadapan mereka ada alam yang disebut dengan barzakh. Sampai kapan di alam barzakh ini? Ila yaumi yub'atsun, hingga hari di mana mereka kelak akan dibangkitkan. Surah Al-Mu'minun ayat 100. Itu sesuatu atau hal-hal yang kelak ada pada hari akhir. Di antaranya yang pertama tadi adalah al-barzakh. Yang kedua sekarang su'alul qabri wa na'imuhu li ahli ta'ati wa 'adzabuhu li ahli ma'siyati. Yang kedua bahwa setiap orang mukallaf harus mengimani, wajib meyakini adanya su'alul qabri, pertanyaan kubur, wa na'imuhu dan kenikmatan kubur, li ahli ta'ati bagi orang-orang yang taat, wa 'adzabuhu dan adanya siksa kubur, azab kubur, li ahlil ma'siyati bagi ahli maksiatnya. Bagi ahli ta'ah, orang-orang yang taat, maka kelak di kubur, di barzakh ya, di alam barzakh akan mendapatkan na'imuhu ya, mendapatkan kenikmatan kubur. Jadi di kubur itu tidak hanya, gambarannya tidak hanya sesuatu yang gelap, alam yang gelap, yang mencekam, yang menakutkan, kemudian ada pertanyaan malaikat Mungkar Nakir yang mengerikan ya, tidak hanya begitu ya, karena di alam kubur juga ada na'imuhu, ada kenikmatan kubur. Tentu ini bagi li ahli ta'ati, bagi orang-orang yang taat. Semoga kita termasuk di dalamnya, termasuk orang yang ahlu ta'ah, di mana kita nanti akan mendapatkan kenikmatan kubur. Amin. Wa mimma yadullu ala adzabil qabri, ialah di antara sesuatu ya dulu yang menunjukkan apa ma'ala adzabil qabri, atas adanya siksa kubur, li ahlil ma'siyati bagi orang yang ahli maksiat. Qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, an-naru yu'raduna 'alaiha 'uduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. An-naru, adapun neraka, yu'raduna, ialah akan diperlihatkan mereka ya, ialah akan diperlihatkan siapa mereka, alaiha atas nar, atas neraka, guduan pada pagi hari, wa asyiya dan pada petang, pada waktu petang. Guduan pada waktu pagi, wa asyian dan pada waktu petang. Neraka itu akan juga akan diperlihatkan kepada mereka ahli kubur, baik di waktu pagi ataupun waktu petang. Tentu ini bagi ahlul maksiyah tadi itu ya, bagi ahlul maksiyah. Wa yauma, dan pada hari takumu terjadi, pada hari takumu terjadi as-sa'atu apa? Sa'ah apa? Hari kiamat. Pada hari di mana kiamat akan diadakan oleh Allah, adanya hari kiamat, kemudian adkhilu ala fir'auna, adkhilu, masukkanlah olehmu sekalian. Allah berfirman kepada para malaikat, adkhilu, masukkanlah olehmu sekalian, ala fir'auna, kepada keluarga Fir'aun, asyadal adzabi, akan siksa yang paling pedih, siksa yang paling dahsyat ya. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa bahwa ahli maksiat
di kuburan itu juga akan mendapatkan siksa gitu ya. Sudah diperlihatkan kepedihan neraka gitu ya. Sesuatu hal-hal yang berkaitan dengan siksa neraka itu sudah diperlihatkan, sudah ditampakkan kepada mereka ahlul maksiyah. Wa qad waradat ahaditsu katsiratun, dan sungguh telah datang ahaditsu beberapa hadis katsiratun yang banyak, bi annan nabiyya, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ista'adza, ialah berlindung. Siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung min adzabil qabri, dari siksa kubur ya. Banyak sekali hadis ya, keterangan-keterangan di dalam hadis yang menjelaskan bahwa Nabi seringkali minta berlindung ya. Berlindung, meminta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur ya. Allah, luar biasa Rasulullah ya. Rasulullah yang sudah jamin masuk surga oleh Allah, itu masih seringkali berdoa minta berlindung dari siksa neraka ya. Itu yang kedua. Yang kedua, bahwa hal yang wajib diimani, hal yang terkait dengan adanya hari akhir adalah su'alul qabri wa na'imuhu li ahli ta'ah wa 'adzabuhu li ahli ma'siyah. Adanya pertanyaan kubur, adanya kenikmatan kubur bagi ahli ta'ah, dan adanya siksa kubur bagi ahlul maksiyah. Itu yang nomor 2. Sekarang yang ketiga, al-ba'tsu minal kubur. Kita, setiap orang mukallaf harus yakin, harus iman adanya al-ba'tsu, kebangkitan, minal kuburi, dari kubur. Harus yakin, harus percaya adanya al-ba'tsu, adanya kebangkitan minal kuburi, dari kubur, dari alam kubur. Qala ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Tsumma, kemudian, innakum, sesungguhnya kalian, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, tub'atsuna, ialah akan dibangkitkan. Siapa kalian? Surah Al-Mu'minun ayat 16. Wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, billahi minasyaitonirrajim, Allahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu tsumma ilaihi turja'un. Allahu, adapun Allah, yabda'u, ialah memulai, mengawali, siapa Allah, al-khalqa, akan penciptaan makhluk. Allah yang memulai penciptaan makhluk. Tsumma, kemudian, yu'idu, mengulangi siapa Allah, hu, akan penciptaan tersebut ya. Mengulangi pada kali yang kedua ketika manusia semuanya dibangkitkan dari kuburan ya. Itu kan diciptakan lagi, diulangi kembali, dikembalikan, dibangkitkan. Tsumma, kemudian, ilahi, kepadanya, kepada Allah, turja'una, akan dikembalikan siapa kalian. Surah Ar-Rum ayat 11. Wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma khalqukum wa la ba'tsukum illa kanafsin wahidah. Ma khalqukum, ma tidaklah, khalqukum, adapun penciptaan kalian, wala ba'tsukum, dan tidak pula pembangkitan atau kebangkitan atas kalian, menciptakannya Allah kepada kalian dan membangkitkannya Allah kepada kalian, illa kanafsin wahidatin, kecuali hanya seperti penciptaan terhadap satu nyawa, satu jiwa. Sangat mudah sekali kan begitu, sangat mudah sekali bagi Allah menciptakan kalian dan membangkitkan kalian. Itu tidak ada bedanya penciptaannya ketika Allah menciptakan satu nyawa, satu jiwa. Artinya apa? Sama-sama mudah bagi Allah ya. Surah Luqman ayat 28. Yang keempat, hal yang juga harus kita imani terkait dengan hari akhir. Hasyrul ajsadi ilal mauqifi ba'dal ba'thi. Hasyrul ajsadi, dikumpulkannya jasad-jasad, badan-badan ya, fisik-fisiknya makhluk,
jasad-jasadnya makhluknya Allah ilal mauqifi ke satu tempat, ya, satu tempat lapang, ba'dal ba'thi setelah dibangkitkan. Jadi kita harus meyakini, kita harus mengimani bahwa kelak setelah dibangkitkan itu kemudian dikumpulkan semuanya ke dalam satu tempat, ya, yang lapang, yang kosong, padang begitu ya, lapangan hamparan yang luas sekali, dikumpulkan semuanya makhluknya Allah di tempat tersebut setelah dibangkitkan. Nah, kita wajib mengimani itu. Qala, bersabda siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhsyaru an-nasu, yuhsyaru akan dikumpulkan, an-nasu siapa manusia, yaumal qiyamati pada hari kiamat, hufatan dalam keadaan tidak beralas kaki, enggak pakai sandal, ya, enggak pakai sepatu, nyeker, ya. Kelak manusia pada hari kiamat akan dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, nyeker, uratan dalam keadaan telanjang, ya, tidak beralaskan kaki, tidak berbusana, ya. Urlan, ya, hurlan, tidak berkhitan, dalam keadaan tidak berkhitan, kama khuliku sebagaimana khuliku diciptakan siapa mereka. Al hadisa ay tammimil hadisa, lanjutkanlah atau sempurnakanlah hadis tersebut. Ini potongan hadis, masih ada lanjutannya hadisnya. Jadi kelak seluruh manusia pada hari kiamat akan dikumpulkan di padang itu, ya, padang mahsyar itu atau mauqif, dalam keadaan hufatan, tidak beralas kaki, uratan, tidak berbusana, telanjang, hurlan, enggak sunat, ya, dalam keadaan tidak berkhitan, tidak sunat, sebagaimana mereka semula diciptakan, ya. Rawahu at-Tirmidzi fi sunanihi, meriwayatkan kepada hadis tersebut siapa Imam at-Tirmidzi fi sunanihi dalam Sunan at-Tirmidzi. Wa qala, dan bersabda siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, innakum sesungguhnya kalian lamahsyuruna, ialah sungguh akan dikumpulkan, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan rujalan dalam keadaan berjalan kaki, rujalan berjalan kaki, warukbanan, dan ada juga yang berkendara, memakai kendaraan, ada yang pakai unta, ada yang pakai sapi, ada yang berkendara kambing, nah, berkendara, ada yang berkendara. Wa tujarruna ala wujuhikum, dan ada pula yang tujarruna, diseret siapa kalian, tujarruna diseret siapa kalian, ala wujuhihim, atas wajah-wajah kalian. Jadi ada berapa macam tadi, ada kalanya, ya, yang dikumpulkan, manusia yang dikumpulkan di mahsyar ini, ada kalanya yang berjalan kaki, rujalan, ada yang berjalan kaki, ada juga yang rukbanan, berkendara, menggunakan kendaraan, ada juga yang tujarruna ala wujuhihim, ada yang diseret, wajahnya diseret gitu, ya, kayak hewan. Tongar, bertongar itu paling, ya. Ya, jadi ada 3 macam, ada yang jalan kaki, ada yang pakai kendaraan, ada yang diseret, wajahnya diseret. Semoga kita termasuk yang rukbanan, berkendara, menggunakan kendaraan. Makanya apabila kalau kita punya lebih harta di hari Idul Adha, maka sepatutnya kita berkurban, supaya kelak kita di hari kiamat ketika hendak dikumpulkan di mahsyar, kita menggunakan kendaraan, pakai sapi atau pakai kambing, kayak wedhus, ya. Rawahu at-Tirmidzi atau at-Tirmidzi, Tarmadi, ya, bisa. Rawa meriwayatkan kepada hadis itu at-Tirmidzi, siapa Imam at-Tirmidzi fi sunani, dalam sunan, kitab sunannya at-Tirmidzi. Wa qala, dan bersabda siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, awaluman, adapun pertamanya orang, yuksa, yang diberi pakaian, diberi busana, siapa man, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, khalilullahi, adalah Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi salam.
diberi pakaian kibtiyataini dengan dua pakaian kibtun ya, dengan dua pakaian kib. Nama pakaian ini adalah satu jenis pakaian di daerah Kiptun, daerah Mesir ya, yang terbuat dari katun yang tipis dan berwarna putih. Itu Kiptun, pakaian yang disebut dengan Kiptun. Pertama kali hari kiamat yang akan diberi pakaian, diberi busana adalah Nabi Ibrahim Khalilullah, dan pakaiannya adalah pakaian Kiptun. Summa yuksa, kemudian yuksa diberi busana, diberi pakaian Muhammadun, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hullata habaratin, akan pakaian habaroh. Hullata habaratin, akan pakaian habaroh. Pakaian habaroh ini adalah pakaian yang berbahan katun atau kapas ya. Kutnin au katan, kapus katun, terbuat dari katun atau kapas, dan ada motif garis-garisnya ya. Pakaian halatu habroh ini, habaroh. An yaminil arsy, dari sebelah kanannya arsy. Ya. Kama akhrajahu Ibnul Mubarak fi Zuhdi, sebagaimana riwayat yang mentahridj, mengeluarkan kepadanya siapa Ibnul Mubarak fi Zuhdi, di dalam bab tentang zuhud, Tuhfatul Ahwadhi, kitab Tuhfatul Ahwadhi, 7 halaman 108. Qala al-hafidhu, qala berkata al-hafidhu, siapa Imam al-Hafidh Ibnu Hajar, la yalzamu min takhsisi Ibrahim alaihi salamu, la yalzamu, tidak pasti, tidak mesti, min takhsisi Ibrahim, dari dikhususkannya Nabi Ibrahim alaihi salam, bi annahu, bahwa Nabi Ibrahim awaluman yuksa, adalah pertamanya orang yuksa yang diberi pakaian. Siapa Nabi Ibrahim? Ayyakuna, tidak mesti ayyakuna, apa ada siapa Nabi Ibrahim, afdolah, ialah lebih utama, min nabina, dari Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalamu, mutlakon, secara mutlak. Bukan berarti begitu ya, bukan berarti ketika yang pertama berdasarkan hadis tadi itu, yang ketika yang diberi pakaian yang pertama kali itu adalah Nabi Ibrahim, bukan berarti Nabi Ibrahim itu lebih utama daripada Nabi Muhammad. Enggak begitu maknanya ya. Tidak berarti begitu. Yang kelima, asy-syafa'atu. Nah, ini syafaah. Yang kelima, hal yang terkait dengan hari akhir yang harus kita imani juga adalah asy-syafa'ah. Kita wajib, setiap orang mukallaf wajib hukumnya meyakini, mengimani adanya asy-syafa'ah pada hari akhir kelak. Wahya, adapun syafa'ah, anwaun, ialah bermacam-macam. Syafa'ah itu ada berbagai macam, ada beberapa varian, ada berbagai macam, memiliki banyak macam. Minha, ialah diantara dari anwa, diantara dari beberapa macam syafa'ah itu, al-awalu, yang pertama, asy-syafa'atul uzma. Yang pertama adalah asy-syafa'atul uzma, syafaat yang agung, syafaat yang paling besar. Wahya, adapun asy-syafa'atul uzma, apa syafa'atul uzma itu? Syafa'atuhu, adalah syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi faslil qada'i, dalam keputusan, dalam penyelesaian qada atau keputusan kelak di hari akhir ya, li irahatil khalqi, untuk mengistirahatkan makhluk, untuk merehatkan makhluk ya, min haulil mauqifi, dari kegentingan mauqif, dari kegentingan mauqif, yakni tempat berkumpulnya orang-orang itu, tempat berkumpulnya manusia dikumpulkan itu, wa masyaqqatihi, dan masyaqqah atau beban beratnya mauqif. Nah,
Syafaat utma itu adalah ketika Rasulullah memberikan suatu qada, suatu putusan, menyelesaikan suatu putusan pada hari akhir, pada hari akhir, sehingga kemudian dengan syafaatnya Rasulullah ini dapat menenangkan kegentingan, kegalauan manusia, ya, kegalauan umat, ya, pada hari itu. Orang-orang bingung, genting, ketakutan dan semacamnya. Pokoknya genting sekali lah keadaannya. Nah, ketika mendapatkan syafaat utma dari Rasulullah, maka keadaan semacam itu akan tertangani, ya. Dengan syafaat ini maka kegentingan pada saat itu, pada saat dikumpulkannya seluruh manusia itu akan tertangani. Ya, tentu yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah ini yang akan tenang hatinya, enggak gunting, enggak takut lagi. Itu adalah syafaat al-uzma. Wahya adapun asy-syafaatul uzma mukhtasatun, ialah tertentu khusus bihi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syafaat ini adalah syafaat yang khusus dapat diberikan oleh Rasulullah, oleh nabi kita. Wa hadhihi adapun ini syafaat uzma ini, hiya hadhihi al-maqamul mahmudu, adalah makom kedudukan yang terpuji, alladzi maqamul mahmud, wuida yang dijanjikan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihi dengan kedudukan ini. Fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, ini adalah ayat yang menjelaskan bahwa Rasul adalah satu-satunya manusia yang memiliki maqamul mahmud, makom yang terpuji atau kedudukan yang terpuji, kedudukan mulia yang terpuji, yang dengan kedudukan ini maka akan dapat memberikan syafaatul uzma, syafaat yang agung kepada umatnya, gitu ya. Dengan syafaat ini maka orang-orang yang galau, yang genting, yang takut pada saat itu di tempat mahsyar itu maka menjadi tertangani, menjadi tenang, gitu. Ya. Yang menjadi dasar adalah ayat ini, bahwa Rasul mendapatkan maqamul mahmud, al-maqamul mahmud. Wa minal laili, ialah di antara atau ialah sebagian dari malam, fatahajjat, maka bertahajudlah kamu Muhammad, ya, bihi, di sebagian malam itu, nafilatan, sebagai tambahan laka bagimu, asa ayyab asaka, mudah-mudahan ayyab ata mengangkat kepadamu, rabbuka, siapa Tuhanmu, maqaman, akan satu kedudukan, mahmuda, yang terpuji. Ini juga menjadi dalil dari sholat tahajud. Nah, tapi tahajud itu kalau bagi kita, bagi umatnya Rasulullah, itu kan hukumnya adalah sunnah. Tapi untuk Rasulullah hukumnya adalah wajib. Fi haqqi Rasulillah, hukum sholat tahajud adalah wajib. Atsani, macam syafaat yang kedua. Barusan yang pertama adalah asy-syafaatul uzma, itu khusus dapat diberikan oleh Rasulullah. Allah memberikan syafaat uzma ini kepada hanya khusus dari Rasul, ya. Syafaat itu kan secara bahasa maknanya adalah pertolongan, ya. Syafaat itu pertolongan. Atsani, adapun yang kedua, syafaatuhu, adalah syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi idkhali qaumin aljannata, di dalam memasukkan satu kaum aljannata, ke dalam surga, bi ghairi hisabin, tanpa hisab. Nah, ini syafaat macam yang kedua adalah di mana ketika Rasulullah memberikan syafaat kepada kaumnya, kepada umatnya, sehingga kaumnya yang mendapatkan syafaat ini dapat masuk surga bi ghairi hisab, tanpa hisab, tanpa melalui proses hisab. Qala An-Nawawi, berkata siapa Imam An-Nawawi, wahya mukhtasatun bihi, wahya adapun syafaat ini, ya, mukhtasatun, ialah khusus, istimewa, tertentu, bihi, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, menurut Imam Nawawi ini juga khusus syafaat dari Rasulullah.
Ats-tsalisu adapun yang ketiga, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ats-tsalisu adapun yang ketiga, syafa'atuhu adalah syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ziyadatid darajati dalam menambahkan derajat-derajat. Ya. Ini adalah syafaat dari Rasulullah yang dengan syafaat ini Rasulullah dapat menambahkan derajat dari umatnya. Wajawaza dan memperbolehkan An-Nawawi siapa Imam Nawawi atau wajawaza dan memungkinkan An-Nawawi siapa Imam Nawawi, jadi tidak memastikan ya. An-Nawawi siapa Imam Nawawi ikhtisasaha akan tertentunya syafaat ini bihi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dua syafaat yang sebelumnya itu khusus dinyatakan dengan tegas khusus dari Rasul, khusus dapat diberikan oleh Rasulullah. Tapi untuk yang ketiga ini syafaat ketika syafaat yang dengan syafaat ini Rasul dapat menambah atau dapat meninggikan derajat dari umatnya. Untuk syafaat yang ini Imam Nawawi jawazah menyatakan bahwa ini adalah sebuah kemungkinan gitu ya. Kemungkinan adalah sebuah kemungkinan. Mungkin ini khusus dapat diberikan oleh Rasulullah. Artinya tidak pasti, tidak memastikan Imam Nawawi. Ar-Rabi'u adapun yang keempat, ya, syafaat macam yang keempat, asy-syafa'atu adalah syafaat fiman bagi orang istahaqqa yang berhak siapa man dukhulan nari akan masuk neraka alla yadkhulaha. Ketika mendapatkan syafaat ini maka ketika dia sebenarnya berhak masuk neraka alla yadkhulaha, sehingga la yadkhulah tidak masuk siapa dia manha kepada neraka adalah syafaat ya. Jadi syafaat yang keempat ini adalah syafaat yang dengan syafaat ini maka dia tidak jadi masuk neraka. Semestinya dia berhak masuk neraka. Cuma kemudian dengan mendapatkan syafaat ini dia tidak jadi masuk neraka, namun kemudian dia masuk surga. Qala Iyadun. Qala berkata Iyadun siapa Imam Iyad, walaisat mukhtasatan bihi. Walaisat dan tidak ada apa syafaat ini mukhtasatan ialah tertentu khusus bihi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa taraddada dan bimbang An-Nawawi siapa Imam Nawawi, ai artinya li'annahu karena sesungguhnya ini syafaat yang keempat ini lam yarid tidak datang tasrihun apa pernyataan tegas bidzalika dengan hal tersebut, tidak ada keterangan yang sharih begitu ya, tidak ada pernyataan yang tegas menyatakan tentang syafaat ini. Sehingga kemudian menurut Imam Aliyat dikatakan laisat mukhtasatan bihi, tidak tertentu kepada Rasulullah. Imam Nawawi masih bimbang gitu ya, tidak bisa mengatakan bahwa apakah itu tertentu kepada Rasul atau tidak gitu. Al-khamisu adapun yang kelima, macam dari syafaat yang kelima, asy-syafa'atu adalah syafaat fi ikhraji qaumin minan nari. Syafaat di dalam mengeluarkan kaum minan nari dari neraka. Wa yusyariku dan menyamaihu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadi dalam syafaat ini al-anbiya'u siapa para nabi wa sholihul mu'minina dan orang-orang soleh wa sholihul mu'minina dan orang-orang soleh, orang-orang mukmin, orang-orang soleh di kalangan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Jadi untuk syafaat yang kelima ini adalah syafaat yang bisa jadi diberikan oleh para nabi, bisa jadi dilakukan atau dilakukan oleh para nabi. Pertolongan ini dilakukan oleh para nabi, bisa juga dilakukan oleh orang-orang yang soleh. Jadi syafaat yang kelima bisa saja yang memberikannya adalah para nabi, kalangan nabi atau orang-orang soleh
para wali dan orang-orang pilihan itu ya. Syafaat yang bagaimana ini yang kelima? Syafaat yang mana dengan syafaat ini dapat mengeluarkan satu kaum dari neraka. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yaumal qiyamati salasatun. Yashfa'u dapat memberi syafaat yaumal qiyamati, dapat menolong, memberi pertolongan yaumal qiyamati pada hari kiamat. Salasatun siapa? 3 golongan. Siapakah 3 golongan yang dapat memberi syafaat? Al-anbiya'u, yang pertama adalah para nabi. Tsumal ulama'u, kemudian para ulama. Tsumma syuhada'u, kemudian para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Rawahu Ibnu Majah an Utsman, meriwayatkan kepada hadis ini siapa? Ibnu Majah an Utsman, dari Utsman. Wa huwa hadisun hasanun, ini adalah hadis hasan. Yang keenam, al-hisab wal qisasu fil mauqifi. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan pengajian tauhid kitab Jala'ul Afham sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya, menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan berkah buat kita semuanya, dan juga menjadi ilmu yang dapat menjadi pegangan, menjadikan akidah kita menjadi lebih kuat, menjadikan keimanan kita lebih kuat, karena ini adalah ilmu-ilmu yang terkait dengan akidah. Kita tutup ngaji kita pada kali ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.